Pramugati. Saya dipercayakan oleh Tuhan dalam pelayanan penggembalaan sebagai gembala GBI Kasintu, ya, yang berada di Desa Kasintu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Timur. Kalau Bapak Ibu sekalian ke Sulawesi Tengah, mungkin ke Bendolo atau ke Manado, pasti lewat dekat gereja, ya. Karena gereja berada di pinggir jalan juga, ya. Jadi pas ada pos polisi pemeriksaan, gereja mengadakan sudah pos polisi pemeriksaan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur juga sebagai pengurus Gereja Bethel Indonesia yang ada di wilayah Luraya. Boleh berjumpa, ini kali pertama saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sudah beberapa kali memang ke tempat ini, tapi dalam rangkaian acara-acara wilayah, ya, sehingga ya puji ini yang direview bukan saya. Ya, dalam kegiatan wilayah di tempat ini sudah beberapa kali berkunjung, tapi untuk kali ini dengan tatap muka dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena itu sebagai pengurus itu saya senang dan bersukacita Bapak Ibu terus semangat di dalam Tuhan, amin. Ya, sekalipun di dalam tentunya di dalam pertumbuhan iman kita akan begitu banyak hal yang akan kita jumpai, tetapi saya percaya justru semakin banyak tantangan di dalam hidup kita, maka di sana kita akan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, bagaimana kita boleh mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah kesaksian pengalaman dalam hidup kita, dan saya percaya tangan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu saya saudara. Baik, kita sama-sama buka firman Allah pada kesempatan pagi menjelang siang saat ini. Haleluya. Kita buka dalam Lukas pasalnya yang ke-9. Satu ayat saja kita baca sama-sama. Lukas pasalnya yang ke-9, Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Kalau sudah dapat Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri, kita membaca firman Allah secara bersama-sama. Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Ya, sudah ada di atas kepala saya. Haleluya. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Silakan duduk. Yesus bersabda, berbahagia Bapak Ibu saya dan saudara yang merenungkan dan melakukan firman Allah setiap saat di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa ikut Tuhan diberkati. Amin. Amin. Ikut Tuhan pasti kita mendapat mujizat dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam hidup kita. Bahkan berkat-berkat dinyatakan dalam hidup kita. Saya tidak katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan itu tidak baik, itu benar, itu tidak salah. Tetapi satu hal yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebab kalau kita berpikir bahwa kalau kita mengikut Tuhan hidup kita diberkati, dan kenyataan yang kita hadapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Sekarang kita sedang ada dalam masa minggu sengsara, di mana kita memperingati akan kasih dan anugerah yang dinyatakan oleh Allah dalam hidup kita, di mana Yesus Kristus Tuhan kita, Dia mati buat saya dan saudara, sehingga kita yang harusnya binasa, kita yang seharusnya dihukum karena dosa dan pelanggaran, kita mendapat anugerah dan pengampunan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, yang pertama dikatakan, ia harus
Menyangkal bukan menyangkal diri itu Pak Yoni, bukan Pak Yoni, bukan itu maksudnya. Pak Moli, saya bukan Pak Moli, bukan itu maksudnya. Menyangkal diri Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan adalah bagaimana kita menyangkal segala keinginan daging di dalam kehidupan kita yang akan membawa kita kepada murka Allah di dalam kehidupan kita, yang membawa kita kepada keinginan dosa di dalam hidup kita. Ini yang harus kita sangkali. Jadi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada perjuangan di dalam hidup kita. Apa itu? Menyangkal diri. Ya kan? Ada lagunya sekolah minggu dulu. Sangkal diri tiap hari. Saya lupa itu liriknya. Ya kan? Sangkal diri tiap hari. Seperti itu. Setiap hari kita harus menyangkal diri dalam hidup kita. Saya tidak tahu di Sabang, tapi kalau di beberapa tempat gereja di sini, di sebelah agak belakang ada pondok-pondok ya. Setiap sore ada yang kumpul di situ. Haleluya ya kan? Contohnya ya kan? Keinginan daging enak memang, betul? Kita duduk sama-sama ya, bukan hanya duduk kosong, tapi ada di hadapan kita temannya ya. Malam tahun baru itu yang paling sulit itu gereja, apalagi kalau kayak kita GBI ya. Kadang-kala kita bikin makanan yang banyak kurang tanah. Kenapa? Tidak ada yang satu itu ya kan? Haleluya, ya kan? Secara daging kita mau. Karena itu memang enak. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang mengiring dan melayani Tuhan di dalam hidup kita, kita harus sangkal segala keinginan kita. Banyak contoh-contoh anak-anak muda. Kalau daerah Purwadi itu saya banyak anak-anak muda di sana. Pergi kerja dari berbagai tempat, pergi kerja ke sana. Bukannya pergi kerja pulang dapat uang, tapi pulang banyak utang. Banyak. Kenapa? Terjerat pada keinginan diri. Game online, main dari malam sampai malam. Terjerat pada hal yang demikian. Jangan hanya kita pikir, malu saja. Iya, banyak keinginan dalam hidup kita. Ada orang dengan berbagai macam cara tidak peduli. Entah itu hak orang diambil karena keinginan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata, kamu yang mau mengikut aku harus menyangkal diri. Kita baca dulu saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 19, apa itu keinginan daging? Haleluya. Galatia pasal 5 ayat 19. Jadi yang menyerang kita pada banyak hal. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Masuk juga ternyata iri hati. Jadi kalau kita iri hati sama orang, ternyata itu keinginan daging, saudara ya. Kalau ada tetangga kita yang beli mobil, jangan kita yang kepanasan, atau tetangga beli AC, jangan kita yang kepanasan, kedinginan ya. Itu ya.
iri hati, apalagi Amarah. macam ini, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya, itu roh pemecah juga kadang-kadang banyak di gereja. Usah ikut itu. Ya, hanya di Sabang, Pulau Sabang saja yang tidak ada itu ya. Kedengkian yang ketahui ibu ya. Kedengkian, kemabukan, wah saya sudah sebut tadi, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya Yesus katakan tiap hari samakan diri, tiap hari samakan diri. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal diri, menangkal segala keinginan daging. Contoh yang paling sederhana juga, kalau pagi-pagi bangun pagi, enaknya kita nonton TV di rumah ya, apalagi hari Minggu kan libur, nggak kerja, ya, enaknya nonton TV saja di rumah. Tapi kita persiapkan waktu kita, hati kita, konsentrasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu bagian dari menangkap itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, tentu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada perjuangan kita bersama-sama. Ada hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengiring dan melayani Tuhan. Yang pertama, sangkal diri. Yang kedua, apa dikatakan? Memikul salib. Ini memikul salib yang saudara artikan harfiahnya bikin balok, saudara pikul itu salib ya, atau mungkin bikin apa itu kalung atau pikul salib. Pikul salib itu Bapak Ibu Saudara adalah penderitaan yang kita alami karena mengikuti Yesus. Itu pikul salib. Banyak di dalam bayangan orang Kristen bahwa jadi orang Kristen seperti yang saya katakan di awal tadi, hidup kita tidak ada masalah, ya kan? Hidup kita diberkati Tuhan. Hidup kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Sepertinya yang enak dan baik saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, angkat diri. Yang kedua, memikul salib. Sambil contoh seseorang yang melayani Tuhan. Kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 11. Dulu saya cari ya. Ayat 24 ya, saya baca. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 24. Ini Rasul Paulus ini. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku karam kapal. Sehari semalam aku di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya pihak saudara palsu. Paulus saudara
dalam bagian memikul salib luar biasa ya. Latar belakang Paulus adalah orang yang mempunyai kedudukan yang baik karena dia didikan guru Gamaliel ya. Dia bisa minta surat kuasa untuk apa? Menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Artinya dia punya jabatan yang baik. Dia dihormati, dia disegani dengan begitu luar biasa. Tapi ketika dia mengambil keputusan untuk mengiring dan melayani Tuhan, Paulus menceritakan penderitaan demi penderitaan yang dialami. Ada salib yang berbicara tentang penderitaan, pengorbanan yang harus ditanggung. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika di dalam kehidupan kita, dalam bayangan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kekristenan kita harus menjadi kekristenan yang dewasa, sehingga kita mengerti tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang percaya yang kanak-kanak. Perlu kan Paulus jelaskan. Ada masalah sedikit, pencu. Nah, ini kanak-kanak ini sedang. Coba perhatikan anak-anak, ya kan? Ada masalah sedikit, marah, pencu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa pengiringan kita kepada Tuhan ada salib, ada penderitaan yang harus kita tanggung pada nama Yesus. Mungkin di lingkungan kerja kita, mungkin di tengah-tengah lingkungan tetangga kita, mungkin kita merasa seperti dikucilkan. Kami dalam pelayanan di daerah Mangkutana itu, karena lingkungannya itu lingkungan masyarakat gereja PKSD, gereja Tuhan ya. Sehingga kadangkala ada hal-hal yang mungkin sedikit berbeda, sepertinya terkucilkan kehidupan iman kita, apalagi di tengah lingkungan yang luas. Karena banyak contoh seperti yang saya sudah banyak katakan, saya sudah sering katakan. Kita dituntut pada prinsip-prinsip bagaimana kebenaran firman Allah itu kita boleh kerjakan dalam hidup kita. Jemaat yang kami layani pelan-pelan untuk mereka boleh mengerti kebenaran firman Allah, dan bukan hanya mengerti karena harus melakukan firman itu. Tentu lingkungan tidak mendukung, banyak hal yang dialami. Ada jemaat yang tadinya rambutnya panjang, laki-laki. Kalau perempuan rambut panjang biasa, ini rambutnya panjang laki-laki. Tentu dengan lingkungannya seperti saya sudah gambarkan tadi. Tetapi setelah mengerti akan anugerah Tuhan di dalam hidupnya, mau mengalami perubahan, tantangan luar biasa, berat sekali bagi dia. Lingkungan mengucilkan, lingkungan mengucilkan. Kadang dibilang, kamu so suci, ya tak? Kamu itu, ya kan kadang-kadang lingkungan. Ini intimidasi kuasa kegelapan. Banyak hal yang dialami. Rasul Paulus menggambarkan penderitaan demi penderitaan yang dialami dalam pengiringan dan pelayanan kepada Allah. Saya sebelumnya saudara tidak membayangkan betapa luar biasanya. Karena dia dipukul, disesat, dia dikucilkan, difitnah, karena kita dalam pengiringan. Saudara, kalau kita mengalami penderitaan karena pengiringan dan pelayanan kita kepada Kristus, itu salib. Tapi kalau karena kesalahan kita, yang saudara bilang itu salib. Contoh, misalnya, ini di Sabang mungkin tak ada juga, di tempat-tempat lain.
Ada orang yang mengalami penderitaan luar biasa, takut buka rumah, banyak operasi datang, cukup menderita. Ya. Ada pinjaman ini, ada pinjaman itu. Ada penagih sudah berdatang, datang ke rumah, lalu stres dan pusing. Lalu bilang, saya menderita. Ini salib, bukan salib sudah, itu karena kesalahan kita. Tetapi karena mengiring dan melayani Tuhan di sekolah, mungkin kita di sini di sekolah, apalagi kalau kita anak-anak kita minoritas yang mungkin jumlahnya di sekolah, kadang-kadang kita malu-malu. Apalagi sekarang, saya memperhatikan fenomena itu sudah terlihat secara ini identitas yang bukan orang tetangga kita sebelah. Baik di sekolah, kalau dulu tidak, sekolah dulu tidak pakai ini yang perempuan. Sekarang semua pakai itu, jadi ketahuan. Kadang-kadang kita malu-malu menangis sekolah, lingkungan dan lain sebagainya. Saya sudah tahu mungkin sini ada sekolah ya. Data kemarin di Kecamatan Lutu ada perempuan ya, karena pergaulan, karena hal dan lain sebagainya, dalam kurun waktu 2 tahun 50 anak-anak itu yang akan pindah. Karena pergaulan tidak kuat dengan tantangan yang dihadapi, tidak kuat dengan salib yang dihadapi. Karena itu hari ini kebenaran firman Tuhan, mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Amin. Amin. Siap ya. Tentu ini sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Adalah sebuah kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai hal penderitaan dalam hidup kita, karena mengenal dan mengiring dan melayani Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Apa dikatakan yang terakhir? Katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Bapak Ibu, saya ingin kasih contoh ya, sederhana saja ya. Pak Muli bisa berdiri di depan. Contoh ya. Contoh. Kalau saya maju begini, saya contoh ya, saya Yesus, saya maju begini. Kalau Pak Muli diam, dia ikut saya tidak? Tidak ikut saya. Atau mungkin contoh yang lain, saya ke sini, Pak Muli ke situ. Kira-kira dia ikut saya atau tidak? Tidak. Ya Kristen. Tidak semua orang Kristen itu mengikut Yesus. Tidak semua. KTP kita boleh Kristen, tapi apakah jaminan kita orang yang mengikut dan mengiring dan melayani Tuhan dalam hidup kita? Ya. Orang yang mengikut Yesus, saya jalan ke sini mengikut. Ya. Itu yang pertama, mengikut. Ada dalam pergerakan yang sama. Ya. Makanya Rasul Paulus berkata, sehabis sepikir. Kita tak mungkin bisa sehabis sepikir semua. Hanya di dalam Kristus Yesus yang kita iring dan kita layani dalam hidup kita. Kita bisa sehat dan sepikir. Kita ada dalam pergerakan yang sama. Pak Muli kalau ikut saya, pandangannya harus kemana? Ke depan. Lihat sama siapa? Lihat sama Bapak. Lihat sama Yesus. Coba kalau Pak Muli, saya jalan ya, Pak Muli ikut jalan, tapi pandangan Pak Muli ke sana nggak fokus, nggak nyambung. Pak Muli bisa teratur. Banyak orang Kristen yang begitu, katanya
ikut Yesus tapi pandangannya yang lain. Pandangannya sama manusia. Ketika manusia itu jatuh dia mudah kecil. Karena dia tidak mengikut Yesus dan memandang kepada Yesus. Ya kan? Ini penting sekali dalam hidup kita. Jadi kalau kita berkata kita mengikut Yesus, kita ada dalam pergerakan iman di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, arah pandangan kita kepada Dia. Mungkin kakak rohani kita bisa mengecewakan kita, mungkin gembala kita bisa mengecewakan kita, karena mereka manusia, mereka bisa saja kuasa kegelapan ambil cara untuk menjatuhkan banyak orang. Tapi kalau pandangan kepada Yesus, maka tidak akan pernah kecewa. Makasih banyak ya. Dari dua ibu saudara yang kita sudah Tuhan bisa membentuk dalam hidup kita, menjadikan Yesus itu pemimpin. Karena Yesus yang di depan. Kadang-kadang banyak orang Kristen katanya mengikut Yesus, tapi pemimpin itu dirinya sendiri. Ini lagi. Betul atau benar? Ada pilihan lain. Saya mau ikut Yesus, tapi yang memimpin itu saya. Ya, hari Senin sampai ini saya mau pergi ke tempat pesta dulu ya. Saya mengikut Yesus, tapi saya mau mabuk dulu lah. Misalnya begitu kan. Yang jadi pemimpin itu Yesus, karena kita mengikut Dia. Dia yang memimpin dalam hidup kita. Apa yang dikatakan itu yang kita kerjakan. Kita tinggal siap bos, ya. Siap bos itu sebagai seorang pengikut yang baik. Karena itu Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini karena kebenaran firman Tuhan, saya percaya tidak kebetulan, tapi kasih dan anugerah Tuhan bagi saya bagi kehidupan kita semua tempat ini. Saya ingin beritahu begini, alangkah malangnya dan luar biasanya ruginya dalam hidup kita menjadi orang Kristen datang ibadah, tapi pada akhirnya kita binasa. 10, 20, 30, 70 tahun jadi orang Kristen, tapi akhirnya kita binasa. Saatnya untuk kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Dia. Mengikut Yesus, kita tidak hanya terpikirkan pada hal-hal yang berkat saja. Itu tidak salah. Tuhan sanggup memberkati. Banyak contoh di dalam Alkitab orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetapi dalam hidup kita ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Angkat diri, pikul salib, bergerak bersama Dia, mengikut, mengiring dan melayani Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Allah pada kesempatan